Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas besar PDSK, pengamatan sistem kerja dengan metode work sampling pada UMKM Basa Basi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamelia Permata Wibowo dengan NIM 158. Evan Syagil Regar dengan NIM akhir 150. Saya Aida Farah Zabia dengan NIM akhir 159. Saya Farel Hasanain dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Rizal dengan NIM akhir 182. Selanjutnya, yaitu Basa Basi Cafe merupakan UMKM kuliner yang menyediakan makanan, cemilan, dan minuman seperti kopi. Kafe ini sering digunakan untuk nongkrong, belajar, dan juga rapat. Aktivitas kerja meliputi melayani pelanggan, menyiapkan pesanan, dan melakukan pembayaran. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui produktivitas dan efektivitas kerja staf. Nah, jam operasional yaitu mulai dari jam 9 hingga jam 12 malam. Rumusan masalah: bagaimana cara melakukan pengamatan aktivitas kerja di UMKM Cafe Basa Basi dengan menggunakan metode box sampling? Bagaimana distribusi pemanfaatan waktu kerja antara aktivitas produktif dan non-produktif pada tenaga kerja di Cafe Basa Basi, dan juga bagaimana rekomendasi perbaikan sistem kerja di Basa Basi. Dengan tujuan mengetahui cara melakukan pengamatan aktivitas kerja di UMKM Basa Basi dengan menggunakan metode work sampling, mengetahui distribusi pemanfaatan waktu kerja antara aktivitas produktif dan non-produktif pada tenaga kerja di Cafe Basa Basi, dan mengetahui rekomendasi perbaikan sistem kerja di Cafe Basa Basi. Selanjutnya, proses work sampling dimulai dengan pengamatan data yang dilakukan pada tanggal 2 hingga 3 Mei 2026 pada pukul 8 hingga pukul 4 sore. Durasi pengamatannya yaitu 2 hari dengan total pengamatan 160 pengamatan atau 80 data per hari dengan interval yaitu 5 menit. Dengan hasil pengamatan pada hari pertama itu mendapatkan 63 data produktif, 17 non-produktif dengan total 80 serta PI 79%. Dan pada hari kedua dengan data 68 produktif, 12 non-produktif, dan juga 80 untuk totalnya dan PI 85%. Setelah melakukan pengujian pengambilan data, lanjut untuk ke step pengujian data. Di sini kami menggunakan dua uji. Yang pertama yaitu uji kecukupan data dengan tingkat kepercayaan atau K 95% dengan K sama dengan 2. Tingkat ketelitian atau S 10% atau 0,1 dan N atau jumlah pengamatan sebanyak 160. Lanjut untuk rata-rata jumlah frekuensi teramati atau N-bar dengan rumus sigma NI per X didapatkan 80 untuk rata-rata jumlah frekuensi teramati. Untuk rata-rata persentase kerja atau P-bar dengan rumus sigma PI per X didapatkan hasil 0,81875. Dengan jumlah teoritis minimum atau N absen menggunakan rumus K kuadrat kali 1 min P per S kuadrat kali P didapatkan hasil akhir 88,54 sekian. Didapatkan kesimpulan karena N aksen kurang dari N, maka data dianggap mencukupi. Uji yang kedua yaitu uji keseragaman data. Menghitung batas kontrol atas dengan rumus P bar plus 3 kali akar P bar kali 1 min P bar per N. Didapatkan hasil BKA yaitu 0,947 sekian. Dan lanjut untuk perhitungan batas kontrol bawah dengan rumus P bar min 3 kali akar P bar kali 1 min P bar per N bar didapatkan hasil akhir 0,689 sekian. Berikut juga kami tampilkan grafik uji keseragaman data. Berdasarkan hasil uji tersebut, data pengamatan memenuhi syarat validitas statistik karena berada dalam rentang BKA dan BKB. Selanjutnya yaitu percent of working time atau persentase kerja produktif yang diperoleh dengan membandingkan jumlah pengamatan produktif terhadap total pengamatan menggunakan rumus PW sama dengan total tally of productive work per total tally of observation. Kerja produktif di sini kami kelompokkan menjadi 5 elemen. Untuk elemen yang pertama yaitu elemen membuat pesanan dengan PW 34,38%. Elemen yang kedua yaitu mengantar pesanan dengan PW 13,13%.
elemen melayani customer dengan PW 8,75%, elemen setup dan restock dengan PW 6,88%, elemen yang terakhir yaitu elemen housekeeping dan cleaning dengan total PW 18,75%. Hasil perhitungan percent of working time atau PW dari elemen setup dan restock serta housekeeping dan cleaning akan masuk ke dalam unavoidable delay allowance karena dua elemen tersebut tidak secara langsung menambah nilai kepesanan tetapi wajib dilakukan. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke pengolahan data di bagian minute time of working. Jadi karena tadi ada dua elemen yang menjadi unavoidable delay allowance, kita hanya menghitung tiga saja, yaitu bagian elemen buat pesanan, bagian elemen mengantar pesanan, dan juga elemen melayani customer. Di mana seperti yang kita udah bilang tadi, pengamatan dilakukan selama hari dan dalam 8 jam atau 1 shift. Di sini menurut dari perhitungannya, di bagian elemen buat pesanan sendiri menghasilkan 330, elemen mengantar pesanan menghasilkan 126, dan juga elemen melayani customer menghasilkan 84. Setelah kita menghitung type of working, kita lanjut ke menghitung waktu siklus, di mana waktu siklus ini sendiri artinya adalah berapa lama dari pelayannya sendiri melakukan satu unit atau mengerjakan satu unit. Di sini dari elemen buat ke sana, kita menggunakan rumus WS sama dengan MW per Npar, di mana di bagian elemen ke sana sendiri menghasilkan 5,2380 menit per pelayanannya. Lalu di elemen mengajar ke sana sendiri menghasilkan 2 menit per pelayanan, dan juga elemen melayani customer menghasilkan 1,333 menit per pelayanan. Setelah kita menghitung waktu siklus, kita di sini menghitung tabel rating performance, di mana nantinya tabel rating performance ini dapat digunakan untuk menghitung waktu normal. Di sini menurut tabel kita mendapatkan bahwa rating performance-nya sebesar minus 0,04, lalu kita sesuaikan dengan 1 plus minus 0,04 sehingga menghasilkan 0,78. Dan 0,96 inilah yang akan kita gunakan sebagai perhitungan di waktu normal nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan waktu normal dari setiap elemen kerja, yaitu membuat pesanan, mengantar pesanan, dan melayani customer. Oke, untuk yang elemen membuat pesanan itu didapatkan dari perkalian waktu siklus dikali rating performance yang dari itu sebelumnya, yaitu 5,028 dan sekian. Dan untuk elemen mengantar pesanan itu sekitar 1,92 dan elemen melayani customer sekitar waktu normal 1,28. Nah, berdasarkan waktu normal ini kita dapat menghitung waktu baku setiap elemen tersebut. Di sini kita menghitung dulu allowance dari tabel allowance. Ada beberapa faktor yaitu tenaga yang dikeluarkan dengan kategori ringan yaitu 8% nilainya. Sikap kerja kategori berdiri di atas 2 kaki nilainya 2,5%. Gerakan kerja normal nilainya 0%. Kelelahan mata, pandangan yang terus-menerus nilainya 7%. Keadaan temperatur tempat kerja normal 2%. Keadaan lingkungan yang baik, siklus kerja yang tidak menyenangkan 1,5%. Sehingga di subtotal 21%. Kemudian adanya kebutuhan pribadi pria yaitu 2,5, dan hambatan yang tak terhindarkan atau unavoidable delay yang ada di elemen sebelumnya yaitu elemen dua elemen sisanya tadi, sehingga didapatkan total allowance tepat 9,13%. Sehingga hasil itu akan digunakan untuk menghitung waktu baku di slide selanjutnya. Oke, di sini kita dapat menghitung waktu baku setelah menghitung allowance dengan rumus waktu normal dikali 100 dibagi 100 kurangi allowance. Dan untuk elemen membuat pesanan itu sekitar 9,885 sekian. Dan elemen mengantar pesanan itu waktu baku 3,774 sekian. Elemen melayani customer sekitar 2,516 sekian. Sehingga dari masing-masing elemen tersebut kita total mendapatkan 16,1756 sekian menit untuk satu siklus utama di Cafe Basa Basi.
Memasuki bagian pembahasan analisis sistem, kami telah melakukan pengamatan work sampling selama 2 hari berturut-turut dengan total durasi 960 menit. Dari total 160 kali sampel pengamatan, kami menemukan bahwa persentase aktivitas produktif pekerja tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 82,5%. Dalam waktu produktif tersebut, pekerja berhasil menyelesaikan 63 kali pelayanan. Namun, ketika melakukan penilaian kerja menggunakan metode Westinghouse, kami menemukan adanya sedikit penurunan performa pada faktor effort atau usaha. Hal ini menghasilkan faktor penyesuaian sebesar 0,96, sedikit di bawah performa wajar. Setelah dikalkulasikan, estimasi waktu normal kerja yang didapatkan adalah sekitar 12,06 menit per siklus pelayanan. Selanjutnya, berdasarkan temuan waktu dan beban kerja tersebut, kami merumuskan 4 rekomendasi perbaikan untuk sistem operasional saat ini. Yang pertama, kami merekomendasikan pelatihan teknis barista secara berkala, yaitu untuk menjaga konsistensi kualitas sekaligus mempercepat waktu peracikan. Yang kedua, dari segi kesejahteraan pekerja, kami menyarankan penambahan fasilitas kursi di kasir dan kipas angin di area kerja untuk mengurangi kelelahan. 3, dari sisi manajemen, perlu ada penerapan SOP pembatasan gawai, penunjukan shift leader untuk mengawasi ritme kerja, serta pemberian insentif untuk mencapai target. Dan yang terakhir, untuk meminimalisir praktik multitasking yang memperlambat pelayanan utama, manajemen sangat disarankan untuk membentuk divisi khusus atau alokasi shift terpisah untuk fungsi operasional pendukung seperti cleaning service dan material handling. Dan yang terakhir dan selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pengamatan kami di Cafe Basa Basi, data pengamatan kami telah teruji kecukupannya dan valid. Tingkat produktivitas operator terbukti tinggi di angka 81,88%. Melalui perhitungan performa dengan tempo kerja kategori fair, kami mendapatkan waktu normal keseluruhan sebesar 8,22 menit. Setelah mengalokasikan berbagai kegiatan penunjang ke dalam unavoidable delay dengan total allowance sebesar 49,13%, kami menetapkan waktu baku pelayanan adalah sebesar 16,16 menit per pesanan. Angka standar ini apabila didukung dengan implementasi rekomendasi SOP yang perbaikan fasilitas kecelakaan disebutkan sebelumnya, kami yakini dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kapasitas pelayanan kami ke depannya. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian, terima kasih.